wabarakatuh. Halo Sobat Dupa, selamat datang di acara Ngabuburit dengan OSIS bersama aku Raisya, Keisha, dan Tifa. Pada kesempatan kali ini kita akan menemani waktu kalian sambil menunggu buka puasa. Pada video kali ini kami akan menceritakan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah anak dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut alaihissalam yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara kandung Nabi Ibrahim. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim memiliki ikatan persaudaraan, yaitu Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Pada masa dakwahnya di kota Sodom, Nabi Lut memiliki banyak sekali tantangan. Masyarakat di kota Sodom adalah masyarakat yang rendah moralnya serta rusak akhlaknya. Masyarakat di kota Sodom juga tidak memiliki nilai agama dan nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan serta memperbaiki akhlak dan perilaku kaumnya. Masyarakat kaum Sodom sehari-harinya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan dan kemungkaran sudah merajalela dalam pergaulan mereka. Pencurian serta perampasan harta milik juga sering terjadi di kota ini, di mana yang kuat yang menjadi kuasa serta yang lemah yang ditindas. Lalu, kemaksiatan yang paling menonjol dan menjadi ciri khas dari kaum ini adalah mereka menyukai sesama jenis, baik di kalangan laki-laki maupun di kalangan wanita. Dua jenis kemaksiatan ini sangat merajalela serta sudah dianggap sebagai kebudayaan dari kaum Sodom. Seorang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari diganggu oleh mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi, jika pendatang itu adalah seorang lelaki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya. Dan sebaliknya, jika si pendatang itu adalah perempuan muda, maka ia akan menjadi rebutan bagi wanitanya pula. Kelakuan para masyarakat Sodom ini diabadikan di dalam Al-Quran. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Surah ayat 165-166. Berkali-kali Nabi Lut menyerukan kepada mereka untuk meninggalkan kebudayaan menyimpang mereka. Namun karena sudah terlanjur hancur moral masyarakat di sana, mereka pun tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Lut. Bahkan hanya sedikit saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Lut. Demikianlah Nabi Lut menjalankan dakwanya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok maupun perorangan, mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah dan menyembahnya. Diajaknya kaumnya untuk beramal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi, kehancuran moral dan kerusakan akhlak telah mendarah daging di pergaulan sosial mereka. Dan hawa nafsu serta godaan setan begitu kuat sudah menguasai tindak tanduk mereka. Dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapatkan tempat di hati dan pikiran mereka dan berlalu begitu saja. Telinga mereka telah tuli dengan ajaran-ajaran Nabi Lut, sedangkan hati dan pikiran mereka telah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran setan dan iblis. Hingga pada suatu saat mereka merasa kesal kepada Nabi Lut. Mereka meminta Nabi Lut untuk berhenti berdakwah dan juga mengusir Nabi Lut, keluarganya, serta pengikutnya untuk pergi keluar dari kota Sodom. Nabi Lut datangi malaikat. Nabi Lut merasa bahwa berdakwah kepada orang-orang seperti mereka yang telah runtuh akhlak dan moralnya adalah perbuatan yang sia-sia. Lalu Nabi Lut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan azab kepada kaumnya tersebut. Permintaan dan doa Nabi Lut telah diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dikirimkanlah kepadanya 3 pemuda, 3 malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu dengan Nabi Ibrahim dengan membawa kabar bahagia tentang kelahiran Nabi Ishak. Mereka juga memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk memberikan azab kepada kaum yang berdosa, kaum Nabi Lut. Dalam Al-Quran, surat Ad-Dariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, wahai utusan?" Lalu mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, untuk menimpai mereka dengan batu-batu besar yang ditandai di sisinya untuk membinasakan orang-orang yang melewati batas." Quran Surat Ad-Dariyat ayat 31-34. Ketiga malaikat ini memiliki wajah yang tampan, kulit yang putih, serta tubuh yang gagah dan tegap. Adalah kebiasaan kaum Sodom untuk menculik dan merampas laki-laki tampan yang datang ke kota ini. Nabi Lut pun khawatir akan nasib ketiga tamunya tersebut. Lalu, tak berapa lama kemudian, datang masyarakat kaum Sodom berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut. Mereka berdiri di depan pintu rumah Nabi Lut. Mereka berteriak agar Nabi Lut segera menyerahkan ketiga tamunya tersebut. Nabi Lut pun heran, sebab tidak ada seorang pun yang tahu tentang kehadiran 3 tamunya ini. Pasti ada yang berkhianat di antara keluarganya. Nabi Lut pun berkata kepada kaum Sodom, "Wahai kaumku, janganlah kamu meminta tamuku. Biarlah anak-anak perempuanku yang kuberikan." Jawab kaum Sodom, "Hai Lut, engkau sudah tahu maksud kami. Kami tidak menyukai perempuan, kami hanya menghendaki laki-laki." Nabi Lut pun dengan sabar menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kaum Sodom ini adalah tindakan yang tercela. Namun, mereka tetap tidak mau mendengarkan. Mereka tetap meminta agar Nabi Lut segera menyerahkan ketiga tamunya tersebut. Di keadaan yang genting seperti ini, malaikat pun berkata kepada Nabi Lut, "Hai Lut, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangkanlah hatimu, mereka tidak akan membahayakan kamu. Lalu, jika malam sudah tiba, pergilah dari negeri ini bersama keluargamu. Dan ingatlah, jangan sekalipun kalian melihat ke belakang." Maka keluarlah Nabi Lut dengan anak dan istrinya ketika malam hari. Hari menjelang pagi. Kaum Sodom yang sedang menunggu di luar tidak sabar lagi. Mereka mendobrak pintu rumah Nabi Lut. Lalu mereka bersorak karena melihat ketiga pemuda tersebut berada di dalam rumah Nabi Lut. Namun, maksud mereka untuk membawa pergi ketiga pemuda tersebut tidak tersampaikan. Dikarenakan tiba-tiba sepasang mata mereka tidak dapat melihat lagi. Mereka diazab hingga menjadi buta. Dan pagi-pagi sekali, azab dari Allah datang. Kota Sodom ditimpa oleh gempa yang sangat dahsyat, dan kaumnya dihujani oleh batu-batu besar yang sangat banyak, hingga tak ada seorang pun yang selamat. Nabi Lut beserta anak dan istrinya mendengar gemuruh hancurnya kota Sodom. Tapi mereka harus tetap berjalan tanpa menoleh ke belakang. Namun, istri Nabi Lut tergerak hatinya untuk menoleh ke belakang. Maka, berubahlah istri Nabi Lut menjadi batu dan musnah bersama dengan kaum yang durhaka tersebut. Sesungguhnya, ialah wanita yang berkhianat di antara keluarganya karena memberitahu perihal kedatangan tamu Nabi Lut kepada kaumnya. Itulah azab yang sepatutnya didapatkan oleh kaum Sodom. Mereka sudah diperingati oleh Nabi Lut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka tetap tidak mau mendengarkan. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tindak kemaksiatan apapun, agar tidak mendapat azab yang pedih seperti kaum Sodom. Amin. Demikian cerita ini kita sampaikan. Semoga kita mendapatkan hikmah dan ajarannya. Sampai bertemu lagi di video ngabuburit bareng OSIS selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.